akhirnya bisa terwujud. Halo juga, aku Devanya dari kelas 8B, panel rahasia di podcast ini. Jadi, MTP bakal jadi ruang ngobrol seru tentang OSIS dan momen menarik di sekolah kita. Pastinya bakal inspiratif banget buat kalian semua. Oh iya, sebelumnya kami mau minta maaf karena baru bisa tayang sekarang. Sebenarnya podcast ini tayangnya hari Jumat, tapi karena ada kendala teknis yang bikin kita harus tunda dulu. Dan untuk episode pertama ini kita bakal ngobrol santai dengan inti OSIS tahun ini, khususnya tentang perjalanan mereka yang keren banget. Kita juga bakal bahas soal Pasameta. Penasaran kan itu apa? Karena itu kita sapa dulu yuk narasumber spesial kita, yaitu ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Halo Aisyah, halo Devanya, dan halo juga para penonton di rumah. Jadi sebelumnya izinkan aku dan partnerku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Rafisyah Liarani dari kelas 8E sebagai ketua OSIS angkatan 8 Pasameta, dan partner aku. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alisanda Zahra dari kelas 8B sebagai wakil ketua OSIS Pasameta. Oke, untuk aku sendiri, kabar aku tuh alhamdulillah sehat dan alhamdulillah lagi baik-baik aja. Tapi nggak tahu nih, para penonton yang ada di rumah, apakah lagi galau gitu atau lagi sakit hati gitu sama seseorang mungkin ya. Alhamdulillah juga buat kabar aku baik ya, dan semoga para penonton di rumah dengan adanya podcast ini bisa membuat kalian bersemangat dan ceria kembali. Betul banget. Untuk Aisyah dan Fanya gimana nih kabarnya? Aku baik sih, kalau Devanya gimana? Aku alhamdulillah baik. Yang penting baik ya guys. Iya. Oke, aku seneng nih dengan kabar kalian. Langsung aja kita mulai ya. Jadi pertama-tama, Pasameta itu apa sih? Kok namanya keren banget? Oke, jadi Pasameta itu adalah nama dari OSIS Angkatan 8. Jadi untuk Pasameta itu sendiri punya makna ke setiap hurufnya. P-nya itu adalah profesional, A-nya amanah, S-nya solidaritas, A-nya agamis, M-nya mandiri, E-nya edukatif, R-nya ramah, T-nya terampil, H-nya harmonis, dan A-nya aktif. Nah, selain arti per huruf juga, kita punya makna tersendiri dari Pasameta. Nama Pasameta ini diambil dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata. Yang pertama itu pasak yang berarti pantai, dan yang kedua kita ambil dari kata ameta yang berarti abadi. Jadi sebenarnya Pasameta ini idenya itu dari aku sendiri, dan aku harap juga kata Pasameta ini dapat memberikan nilai-nilai yang baik terhadap lingkungan OSIS maupun siswa-siswi di SMP Negeri 56 Bandung, karena aku sangat berharap Pasameta ini dapat memberikan dampak kepada OSIS itu, jadi solidaritasnya selalu abadi gitu, bahkan sampai kita purna pun kita tetap solid gitu, dan tali silaturahminya jangan sampai putus, juga selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, terutama nilai kemanusiaan, karena aku nggak mau sampai terjadi di OSIS tuh ada yang bullying ataupun tidak menghormati antara satu sama lain. Dan aku juga mau banget kalau misalnya makna kata ini tuh nggak hanya diterapkan di lingkungan OSIS, tapi diterapkan di lingkungan siswa-siswi SMP Negeri 56 Bandung. Begitu. Wah, filosofinya dalam banget ya. Jadi ini bukan cuma sekedar nama, tapi ada banyak nilai yang kalian pegang. Oh iya, ngomongin tentang perjalanan nih. Waktu pertama kali kalian kepilih jadi ketua dan wakil ketua OSIS, gimana sih rasanya? Pasti campur aduk ya? Pastinya kita itu ngerasain berbagai macam rasa gitu kan, campur aduk di antara rasa seneng dan juga speechless, gak bisa berkata apa-apa karena kita tuh kayak gak percaya, wah kita tuh beneran jadi ketua OSIS sama wakil ketua OSIS gitu.
Karena sejujurnya aku tuh ngerasa kayak minder banget karena paslon-paslonnya itu punya relasi yang lebih daripada kita. Jadi aku sendiri ngerasa minder banget, takut misalnya gak jadi yang sesuai kita harapkan. Tapi ternyata meskipun kita nggak punya relasi yang sebanyak itu, tapi alhamdulillah kita bisa mencapai mimpi ini. Jadi buat kalian semua nih Bu yang mau nerusin jadi OSIS di SMK 56 Bandung, jangan dulu minder kalau misalnya gak punya relasi banyak, karena kita juga alhamdulillah bisa menjadi wakil dan ketua OSIS. Ya, dan pastinya saat top 3 paslon itu tuh punya ketertarikan masing-masing, tapi alhamdulillahnya kita bisa terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Kuncinya kalian ini yang mau jadi ketua dan wakil ketua OSIS, jangan pernah takut untuk mencoba, jangan gagal sebelum berperang, karena gagal sebelum berperang itu tuh makin sakit ya daripada berperang dulu baru gagal gitu. Wah, ternyata jadi ketua dan wakil itu nggak cuma soal bangga ya, tapi tanggung jawabnya juga besar. Keren banget kalian bisa menghadapi itu dengan semangat. Ngomong-ngomong, kita juga punya wakil ketua di sini. Aku penasaran nih, sebagai wakil, apa sih peran utama kamu dalam OSIS dan gimana cara kamu mendukung ketua OSIS dalam menjalankan tugasnya? Nah, sebagai wakil ketua OSIS, pastinya peran utama aku itu untuk membantu ketua OSIS dalam berbagai aspek ya. Dan cara aku untuk mendukung ketua OSIS itu biasanya dalam berdiskusi, kita selalu bertukar ide, gagasan, dan pendapat. Dan aku juga suka membantu ketua OSIS untuk menjalankan berbagai proker atau event yang ada di OSIS ini. Nah, betul banget. Peran Alicia juga sebagai wakil ketua OSIS ini sangat membantu aku, apalagi kalau misalnya ada masalah di internal OSIS, yaitu salah satu teman yang bisa aku jadiin tempat curhat selain inti lainnya gitu. Pokoknya buat teman-teman semua yang mikir kalau apaan sih kok jadi wakil gitu, wakil mah gak ada kerjanya gitu. Bukan itu ya guys, bukan gitu konsepnya ya. Tapi kita itu sebagai wakil itu kita berperan untuk saling melengkapi dan selalu ada untuk ketua ataupun anggota kita, seperti itu. Oke, kalau gitu gimana caranya kamu tetap bisa menjaga kerjasama yang baik dengan tim OSIS lainnya? Pasti ada trik and tipsnya dong ya. Oke, pastinya kita itu selalu mengutamakan keputusan bersama. Jadi bukan kita yang menentukan keputusan atau inti yang menentukan keputusan, karena kita itu pengen kalau teman-teman anggota OSIS itu nggak mikir kalau kita itu punya jabatan yang lebih wow gitu daripada mereka, tapi kita itu pengen kalau mereka itu jadiin kita itu sebagai teman, benar kan? Iya, betul banget. Jadi kalau di OSIS kita itu kita selalu mementingkan keputusan bersama. Jadi nanti agar teman-teman yang lainnya itu merasa nyaman di OSIS ini gitu. Dan paling penting juga kita tuh nggak merasa kalau kita tuh paling wah daripada yang lain sebagai ketua, wakil ataupun anggota inti lainnya. Jadi bisa semenang-menang kayak gitu konsepnya ya. Dan kita juga selalu mengutamakan kebersamaan gitu. Jadi pas rapat kita tuh lebih banyak bercandanya daripada seriusnya. Makanya kalau misalnya lagi serius nih tiba-tiba bercanda tuh kita tuh pusing gimana cara ngatasinya gitu. Tapi untungnya kita bisa menangani itu. Oke, ternyata nggak mudah ya mengatur anggota lain, apalagi kalau anggotanya susah diatur. Oh iya, aku juga penasaran nih, sebagai pengurus OSIS, kalian kan pasti punya banyak kegiatan. Gimana caranya kalian bisa bagi waktu antara tugas OSIS, sekolah, dan waktu buat keluarga atau istirahat? Oke, pertanyaan itu selalu ada dalam wawancara OSIS siapa sebenarnya. Jadi sebelum sebelum mencalonkan diri sebagai ketua dan wakil ketua pun kita juga udah mikirin nih hal ini gimana ke depannya gitu. Jadi kalau untuk aku sendiri, aku itu punya jadwal sendiri. Jadi
misalnya sepulang sekolah aku istirahat, habis itu nonton hiburan sama di HP, setelah itu aku lanjut mengerjakan PR. Nah, malam-malamnya nih aku lanjut mengerjakan atau mengkondisikan tugas-tugas para pengurus OSIS. Jadi nggak saling bentrok gitu antara OSIS, pekerjaan atau tugas-tugas di sekolah dan sekolah gitu. Dan sekolah. Nah, benar banget yang kata Rafiya, dan buat aku sendiri biasanya aku punya skala prioritas yang dimana aku harus nentuin mana yang lebih penting buat aku, yang misalnya ada tugas OSIS, tugas sekolah, les, dan ekstrakurikuler. Jadi nanti nggak akan bentrok. Benar banget, dan pastinya kita juga kadang capek gitu ya untuk eskul. Gimana nih eskul aja apa enggak? Tapi sebagai ketua dan wakil ketua tentu saja kita itu menjadi etalase pertama buat siswa-siswi di sekolah. Jadi kita itu harus bisa nimbangin waktu antara ekstrakurikuler, kegiatan OSIS ataupun sekolah. Jadi ya kita itu nggak boleh istilahnya tuh males-malesan lah ya, harus bisa nimbangin waktu. Wah, keren banget. Kalian bisa membagi waktu dengan baik. Pasti nggak mudah ya, apalagi kalau jadwalnya padat. Tapi itu juga jadi bukti kalau manajemen waktu itu penting. Apalagi buat kita yang masih sekolah. Buat Nevanya mungkin ada yang mau ditanya lagi nggak nih? Ada nih, oke. Ada nggak sih tantangan yang paling berat sama jadi wakil ketua dan ketua OSIS? Misalnya kayak mau rapat tapi nggak diizinin orang tua, atau waktu tiba-tiba bentrok sama hal lain. Gimana cara kalian mengatasinya? Ya, buat pertanyaan itu, kalau misalnya hal yang paling terberat mungkin ya, yaitu izin orang tua pastinya, apalagi waktu awal kita menjabat, inti itu langsung menerima anggota OSIS dan kita menilai semua yang sudah datang ke OSIS itu sampai setengah 10 malam. Dari situ memang kita harus memberitahu orang tua, yang harus memberitahu orang tua dengan baik pastinya, dan meyakinkan bahwa itu tugas kita yang memang tanggung jawab kita, hingga nanti bakal dikasih izin sama orang tuanya. Dan untuk bentrok itu mungkin gak terlalu berpengaruh di sini karena kita juga punya manajemen waktu yang cukup baik. Betul banget tadi yang disampaikan oleh Alisa. Jadi pastinya hal terberat menjadi ketua OSIS dan jadi pengurus OSIS itu adalah izin dari orang tua. Karena aku juga sering kali ngalamin saat mau rapat nggak ngomongin orang tua dulu, gitu langsung di spam telepon beberapa kali, dan disitu aku langsung deg gitu. Nanti pasti di rumah itu aku pasti bakal ditanyain, kamu habis dari mana aja, aku nggak angkat telepon gitu. Jadi pokoknya yang paling utama itu kalau misalnya ada kegiatan seperti ekstrakurikuler atau kegiatan OSIS itu kalian tuh harus cepat memberitahu orang tua kalian agar orang tua kalian di rumah tuh tidak khawatir gitu. Dan untuk apa ya gitu? Iya, untuk manajemen waktu aku sama sih kayak Aisyah, kita itu lebih penting mana dulu nih kegiatan sekolah, OSIS atau ekstrakurikuler. Wow, aku salut banget sama cara kalian menghadapi tantangan itu. Kadang kan nggak semua orang bisa tetap tenang dan cari solusi di tengah kondisi yang kayak gitu. Ini jadi pelajaran banget buat kita semua. Omong-omong, sekalian dong jelasin sekbid apa aja yang ada di OSIS kita. Mungkin teman-teman yang dengerin podcast ini bisa lebih tahu dan tertarik untuk bergabung. Setuju banget, pasti banyak banget teman-teman yang penasaran segimana sih yang cocok sama minat mereka. Oke, pertanyaan itu cocok didengerin buat adik-adik kelas ya, yang mungkin tahun depan atau tahun ini ya mau jadi ketua, wakil ataupun jadi pengurus OSIS.
kalian tuh harus tahu dulu nih apa sekbid apa aja yang ada di OSIS Magelang, dan sekbid, salah satu sekbid yang paling banyak orang cari tahun kemarin tuh apa aja sih gitu. Jadi boleh aku kasih tahu aja ya. Yang pertama atau sekbid pertama ada keimanan dan ketakwaan nama kepada Tuhan Yang Maha Esa, singkatannya adalah KHS. Yang kedua ada budi pekerti luhur dan akhlak mulia, singkatannya adalah PEDBUPEL. Yang ketiga ada kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara, singkatannya adalah saya. Yang keempat ada prestasi akademik, seni, dan atau olahraga sesuai minat dan bakat, singkatannya adalah PRIBARA. Dan sekbid 5 ini adalah salah satu sekbid yang paling banyak orang cari. Tahun lalu tuh kita tuh bahkan pas ditanya mau masuk sekbid mana tuh banyak yang bilang mau masuk sekbid 5. Ini tuh ada demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan, dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural. Panjang banget ya, aku aja sampai belibet ngomongnya. Nah, yang keenam itu ada seksi bidang kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan. Yang ketujuh ada kumatayuki, yaitu kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi. Yang ke-8 ada sadaya, sastra, dan budaya. Yang ke-9 ada citasi, publikasi, dan dokumentasi. Yang ke-10 ada kubi, yaitu komunikasi bahasa Inggris. Oke, kita juga mau dengerin nih untuk proker yang paling menarik di tiap sekbid itu menurut aku sendiri nih ya, dari sekbid 4 dan sekbid 5, karena mereka itu punya proker seperti Porak, Porseni, MPLS, LDKO, dan Pilketos. Itu tuh salah satu atau satu dari banyaknya proker yang mereka jalanin, itu tuh yang paling menarik menurut aku. Mungkin untuk adik-adik yang mau masuk OSIS, boleh dipertimbangin mau masuk sekbid mana? Oh, ternyata sekbid-sekbid OSIS kita itu banyak banget dan menarik-menarik semua ya. Jadi sebenarnya ada tempat buat semua minat teman-teman di sini. Jadi tinggal pilih yang paling sesuai sama passion kalian. Jadi pikir-pikirin lagi deh buat mana yang cocok buat kalian. Jangan sampai kelewatan kesempatan ya. Terakhir nih, ada pesan nggak buat teman-teman yang lagi dengerin podcast ini, terutama yang pengen gabung OSIS tahun ini? Oke, mungkin untuk teman-teman yang lagi ada podcast ini, pesan aku dan Alicia mungkin ya, atau nanti Alicia mau ada pesan sendiri. Pokoknya kalian jangan takut, jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baru, terutama yang belum pernah kalian coba gitu. Dan untuk kalian yang pengen masuk OSIS, pengen bergabung ke OSIS ini, jangan takut kalau misalnya OSIS itu bakal memberatkan gitu. Kan OSIS itu bukan soal tentang jawab, tapi banyak pengalaman-pengalaman seru yang ada di dalamnya. Jadi apa ya? Jangan pernah takut untuk mencoba dan jangan yang kalau masuk organisasi itu bisa mengikat kalian gitu. Jadi kalian tuh harus perfect gitu enggak, tapi maksudnya tuh kalau kita ikut organisasi setidaknya kita bisa merubah sikap, perilaku, dan cara dan penampilan kita agar lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin dari Alicia ada yang mau sampaikan? Menurut aku udah sama kayak Kisha, tapi sesuai pengalaman kita, yang penting kalian harus percaya diri terlebih dahulu. Dan jangan lupa buat ngumpulin wawasan-wawasan yang penting yang harus kita punyai buat dari organisasi ini. Yang pastinya saat kalian berorganisasi bakal nambah banget pengalaman yang seru, yaitu ilmunya dapet, handphonenya dapet. Jadi jangan takut untuk mencoba. Benar, sejauh ini juga ya kita tuh punya pengalaman yang seru banget, bahkan momen-momen yang mungkin gak bisa keulang dua kalinya gitu. Dan kita itu pas sampai nih, bahkan pada saat debat
calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS itu kita sempat drop banget ya, sampai pengen gimana nih, aku udah kayak pengen nyerah aja gitu, tapi kita tuh kayak di hari itu tuh kita tuh berduaan aja gitu, terus renungin itu sama-sama sampai pada akhirnya ternyata kita kepilih juga ya. Kayak Kalau kalian itu mungkin waktu diumumin kalau kita itu menjadi ketua dan wakil ketua OSIS itu aku terharu banget di situ, karena emang kita tuh drop banget dari kampanye melihat rata-rata angkatan kita itu pada pilihnya pasangan lain, jadi kita drop banget di situ, tapi ternyata alhamdulillahnya kita yang menjadi ketua dan wakil ketua OSIS. jadi kita juga lagi cari di ketua OSIS dan wakil ketua OSIS baru nih, yang tentunya pasti mentalnya kuat, karena kalau jadi ketua dan wakil ketua OSIS itu diujinya tuh di mental dan kesabarannya. Jadi siapin aja buat kalian yang mau jadi OSIS. Setuju banget, OSIS itu bukan cuma soal tanggung jawab, tapi juga soal pengalaman seru yang bakal jadi kalian berkembang. Jadi jangan takut buat ambil langkah pertama. Siapa tahu ini awal dari cerita luar biasa di sekolah. Wah, nggak kerasa kita udah ngobrol panjang banget. Makasih banyak ya buat ketua dan wakil ketua OSIS yang udah sharing di episode pertama ini. Semoga cerita dan pesan-pesan kalian bisa menginspirasi teman-teman di sekolah kita ya. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan tema yang gak kalah seru. Yeay!